Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saat ini adalah pagi hari. Hujan sedang turun. Namun tidak apa-apa. Berarti cinta kasih sayang Allah sedang turun kepada kita saat ini video dibuat. Pagi hari ini kita nak menyampaikan sebuah firman Allah yang kita petik dari surah Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 52. Yang bunyinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman ja'alnahu nuro nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa naka latahdi ila siratim mustaqim. Apa terjemahannya Pak Abu? Terjemahannya adalah dan sedemikian itu. Ya, waqad zalika, dan sedemikian itu. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepada engkau ruha min amrina, roh daripada perintah kami. Jadi di sini Allah dan Rasul berkata. Kata itu tertulis pada surat Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 52. Ini bunyinya. Nah, kelanjutannya, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan sebelumnya itu kamu belum tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ja'alnahu nuro nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Kemudian kitab tadi kami jadikan nur atau cahaya. Kami tunjukkan hamba kami dengan cahaya itu. Wa naka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya dengan itu kamu akan menunjukkan orang lain kepada jalan yang lurus. Nah, ini dia bercerita kepada kita semua, saudara. Jadi kita mengelola pelajaran, kita menggali pelajaran. Tujuannya adalah untuk kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan kepada orang lain. Nah, mari kita kupas satu persatu. Pada surat ini terdapat 4 kata yang berbeda. Pertama, ruh. Yang kedua, kitab. Yang ketiga, iman. Yang keempat, nur. Lalu siapakah itu ruh? Siapakah itu kitab? Siapakah itu iman? Siapakah itu nur? Dia adalah diri kita yang sebenar diri, saudaraku. Seketika dia ditiupkan oleh Allah dan Rasul ke dalam tubuh, terpari ia di hati, namanya adalah ruh. Namanya adalah ruh. Seketika dia mengetahui, dia menangkap, dia merekam, dia menyimpan informasi Allah dan Rasul tentang awal dan akhir, zahir dan batin, maka dia bernama kitab. Nah, seketika dia melihat Allah, dia mendengar suara Allah, dia menghadapi Allah yang tidak ada nyata Allah,
malaikat nyata adalah utusannya itu Muhammad, maka dia bernama iman. Makanya ketika Allah bertanya melalui Muhammad, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini adalah dengan Tuhan kamu? Maka dia melihat, dia mendengar, dia merasakan langsung, dia menjawab, bala syahidna. Benar, kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Makanya mereka tadi mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi Allah tidak nyata bagi kami atau aku. Yang nyata adalah utusannya. Bernama ia dengan nama Muhammad. Nah, kemudian dia bernama Nur, cahaya. Makanya dalam pelajaran kita ada kalimat yang berbunyi, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Iman itu ya cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad. Jadi kalau Allah bercermin, yang tampak adalah Muhammad. Maka Allah dan Muhammad itu satu tidak bisa dibedakan, satu tidak bisa dipisahkan, tapi satu tak pula boleh disamakan. Nah, di kita bukan Allah, bukan Muhammad, tapi cahaya. Diri kita itu cahaya. Semestinya kita sudah diterangi oleh diri kita sendiri. Cahaya itulah akal. Cahaya itulah akal, saudaraku. Dengan akal itu kita berpikir, dengan pikir itu kita berhayal, dengan hayal itu kita berpaham, dengan paham itu kita tahu atau berilmu. Nah, jadi pertanyaannya, apa-apa saja yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar daripada cahaya yang sudah ada pada kita tadi? Kan cahaya itu kan menerangi. Tak satu pun orang yang bisa melihat sesuatu tanpa ada cahaya. Nah, dengan cahaya tadi kan kelihatan semuanya. Apa yang baru kita ketahui? Semestinya kita sudah tahu apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu Rasul, apa itu Nabi, apa itu diri, apa itu diri sebelah diri pada kita. Dari mana, sedari mana, hendak kemana. Semestinya itu kita sudah tahu. Karena itu adalah sesuatu yang sudah pernah kita lewati. Nah, makanya Allah dan Rasul sempat berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Wallazi ba'at safil ummiyini rasulam minhum yatlu alaihi ayatihi wa yuzakihim wa yu'alimuhumul kitab wal hikmah wa kanu min qablu lafi dhalal mubin. Dialah yang membangkitkan Rasul dari kalangan orang-orang yang buta. Ummiyin itu artinya buta. Bukan buta huruf, tapi buta 9 hal yang saya katakan tadi. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebelah diri, dari mana, sedari mana, hendak kemana. Itu ummiyin, kaum yang buta. Nah, Rasul inilah yang mengajarkan kepada mereka apa itu kitab, apa itu iman, apa itu cahaya. Itu, saudaraku. Nah, tidak patut kita yang cahaya ini tidak bisa melihat apa-apa. Termasuk kita hanya bisa melihat sesuatu yang diceritakan orang. Lalu mana cerita kita? Nah, di situ fungsi akal untuk menyelami rasa diri, menelusuri alam pikir, menemukan sesuatu yang bisa kita capai, agar kita bisa bercerita. Kan aneh. Kita adalah cahaya.
menerangi. Tapi kita sendiri tidak melihat apa-apa, kecuali apa yang diceritakan orang. Lalu mana cerita kita? Dalam bahasa lainnya, aneh. Kita tidak melihat apa-apa, kecuali apa yang diceritakan oleh guru. Tetapi kita tidak punya cerita. Kalau kita bercerita, ya cerita guru, bukan cerita kita. Di sini kita sudah mulai terjajah dan dijajah oleh pemikiran kita sendiri. Padahal Allah itu guru, Rasul itu guru, Nabi itu guru, wali itu guru. Al-ulama warasatul anbiya itu guru. Semuanya berpedoman pada kitab Quran dan sunnah. Kitab Quran dan sunnah adalah dasar berfikir. Karena itu dasar berfikir, maka silahkan kita berfikir. Silahkan kita menyelam, menelusuri, mencari dan mencapai, biar kita bisa bercerita. Kalau tidak, maka sia-sialah cahaya yang kita miliki tadi. Makanya pada ayat ini diajarkan, ditunjuki oleh Allah dan Rasul, mana itu ruh, mana itu kitab, mana itu iman, mana itu cahaya. Kapan dia bernama ruh, kapan dia bernama kitab, kapan dia bernama iman, kapan dia bernama cahaya. Karena melalui cahaya itulah kami menunjuki dia atau hamba tadi. Melalui cahaya itu. Mana dalilnya Pak Abu? Oke, kita lihat. Ini dalilnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awan kafirun bih. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan, ianya ada di kamu. Percayalah kamu kepada apa yang sudah aku turunkan, ianya ada di kamu. Tugasnya adalah musaddiqul lima ma'akum wala takunu alwar kafirun bih. Artinya Allah menyuruh kita percaya kepada Allah, menyuruh kita percaya kepada Rasul dengan cara mempercayai dia yang ada dalam dada. Itu adalah ruh, itu adalah kitab, itu adalah iman, itu adalah nur. Nah, melalui nur inilah Allah dan Rasul menunjukkan kita, karena suara Allah, suara Rasul ada di sini. Makanya dikatakan wala takunu awan kafirun bih. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mendustakan dia ini. Banyak kejadian-kejadian itu benar, baik dan tidak salah, tapi kita abaikan. Karena kita tahu kebaikan itu, kebenaran itu merugikan kepentingan kita, kita abaikan. Semestinya tidak boleh begitu. Kalau kita punya kepentingan, ternyata ada yang lebih baik daripada kita, lebih benar daripada kita, lebih sempurna ianya daripada kita, jangan dibuang, jangan didustakan, diterima. Nah, ini kita ketakutan saja. Kalau kata orang Minang itu taimpi galombang, takut dikalahkan, maka disingkirkan. Nah, sering kita begitu. Kita nafikan, kita tiadakan, kita tidak terima, padahal semua itu kebenaran yang datang kepada kita. Kita tukar dia dengan keingkaran yang nilainya tidak seberapa. Itu pahami sendiri, saudara. Jadi di sini saya menjelaskan bahwa ruh itu adalah kitab, kitab itu adalah iman, iman itu adalah cahaya, cahaya itu yang menerangi kita, yang menjadi kita bisa melihat segala sesuatu. Dengan penglihatan itu kita mempunyai pencapaian dan menceritakan pencapaian itu
Untuk apa? Untuk kita beri petunjuk kepada yang lain, kata Allah dan Rasul pada surah Asy-Syura ayat 52 tadi. Ya. Nah, makanya ada kalimah yang mengatakan bahwa Allah itu yang menurunkan Quran, Allah pula yang menjaganya. Inna nazalna Quran wa inna nahnu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Itu Quran itu artinya bacaan. Isi bacaannya adalah ruh, kitab, iman, cahaya. Jadi yang dijaga oleh Allah itu adalah yang membaca itu. Jadi dia juga disebut Quran, saudaraku. Oke. Nah, makanya seketika orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak suka kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada kitab Quran, mereka salah tembak. Mereka sibuk membahas huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat yang tertulis pada kitab. Mereka kira itulah kitab. Mereka kira itulah Quran. Mereka kira itulah yang dijaga oleh Allah dengan perjanjian. Bukanlah. Itu keterangan kitab, bukan kitab, keterangan kitab, keterangan yang menerangkan tentang kitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman-Nya. Mari kita lihat. Walau nazalna alaikal kitaba fil qirtos falamasuhu bi aidihim laqalal ladzina kafaru in haza ila sihrun mubin. Dan jika kami turunkan kitab itu dalam bentuk kertas, walau nazalna alaikal kitaba fil qirtos, dan jika kami menurunkan, ingat, walau nazalna, dan jika kami menurunkan alaika, atas engkau, kitab fil qirtos, kitab dalam bentuk kertas, falamasuhu bi aidihim, dan mereka bisa memegang tangannya, laqalal ladzina kafaru in haza ila sihrun mubin. Jelas ini bohong. Ini penipuan. Jadi para ahli kitab di zaman Nabi Muhammad dulu mereka tahu bahwa kitab itu bukan buku, bukan kertas, tapi kitab itu yang dalam dada. Dalam dada. Dia adalah ruh, dia adalah kitab, dia adalah iman, dia adalah cahaya. Orang dulu tahu. Makanya kalau orang dulu, para ahli kitab dulu datang hari ini, dia melihat orang-orang sekarang itu menghebohkan kitab buku tadi, mereka pasti tertawa-tawa. Karena yang disebut dengan kitab atau Quran itu bukan buku, tetapi ada dalam dada setiap kita. Itu saudaraku. Begitu juga seketika mereka menceritakan Muhammad. Muhammad itu pembohong, penipu, perampok, pemabuk, bajingan, macam-macam. Semua itu mereka ambil, mereka kutip daripada kitab Quran dan hadis serta pendapat para ulama-ulama Islam. Bahkan satu di antaranya adalah
Muhammad itu menikahi perempuan kecil bernama Aisyah seketika Aisyah berusia 6 tahun. Pada hadis lain dikatakan Muhammad itu menggauli Aisyah pada usia 9 tahun. Karena itulah hadis Bukhari Muslim dianggap hadis sahih. Tanpa akal fikir kita iakan. Kita okekan. Kita buat buku. Kita ceramahkan kemana-mana. Padahal kalau kita bayangkan, apa mungkin Muhammad itu menikahi anak kecil umur 6 tahun. Kemudian menggaulinya seketika umur 9 tahun. Kalau zaman sekarang kan, sekolah itu kan umur 7 tahun tuh. Ya kan? Kelas 1, naik kelas 2, umur 8 tahun. Naik kelas 3, umur 9 tahun. Nabi Muhammad itu menggauli perempuan anak SD kelas 3. Masuk akal enggak? Tidak masuk akal, saudaraku. Tidak nyambung dengan pemikiran yang waras. Tidak bertemu dengan konsep akal sehat. Oleh karena kita tidak lagi mau berpikir tentang apa yang disampaikan oleh orang yang tertulis ianya pada kitab hadis tadi, maka kita expose. Maka sekarang jadi bumerang untuk mengatakan bahwa Muhammad itu adalah cabul, gila seks. Salah siapa? Salah kita yang menerima data yang seperti itu. Ya, kita terpengaruh dengan kata Bukhari dan Muslim, kesahihan disahihkan oleh para ulama. Padahal data itu ditangkap, diterima oleh Bukhari 400 tahun jaraknya. Lebih kurang. Begitu juga Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Jadi jangan cepat-cepat. Ya, tapi ya sudahlah. Kita tidak akan menyalahkan juga, tidak akan mengkritik. Tapi menurut kita, yang berjalan menyelami lautan samudera ma'rifat, tidak akan ada ceritanya Muhammad itu menikahi Aisyah seketika usia 6 tahun. Menggaulinya di usia 9 tahun. Tidak akan ada. Ingat, kata 6 dan 9 ini akan dipegang teguh oleh orang akhir zaman. Bayangkan. Tidak bisa kita jadikan, oh orang Arab itu besar-besar. Tidak bisa di situ. Karena nama, kemudian angka, bilangan, jadi pegangan pokok. Aisyah usia 6 tahun dinikahi. Aisyah usia 9 tahun digauli anak SD kelas 3. Bayangkan, saudaraku. Nah, sudahlah. Kita tidak mau bercerita itu. Padahal para ahli kitab dulu, orang Yahudi, orang Nasari, ahli kitab dulu, kenal betul siapa Muhammad itu. Allazina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Anda lihat dalam Al-Baqarah ada. Orang ahli kitab itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak kandungnya dia. Karena mereka itu tidak main-main. Kalau buku itu kita katakan kitab, buku yang ada di kertas itu, kita bisa pegang, pasti mereka mengatakan, wah, tidak benar itu. Bohong itu penipuan. Karena mereka zaman dulu tahu yang namanya ruh itu adalah kitab, yang namanya kitab itu adalah iman, yang namanya iman itu adalah nur yang dalam dada masing-masing. Tahu mereka. Dan mereka tahu siapa itu Allah, siapa itu Muhammad. Muhammad itu wujud serta Allah. Menyuarakan suara kata perbuatan Allah bagi kaum itu pun tidak nyata. Makanya ada via Nabi. Allah ingin bersuara nih, ingin berkata, ingin berbuat melalui Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, makanya dibuat badan tubuh jasad, itulah Nabi. Nah, orang ahli kitab tahu. Mana mungkin Muhammad itu akan melakukan hal-hal yang
bejat, amoral. Nah, oleh karena kita tidak menyadari ada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dengan Muhammad, dengan Quran ini, mereka masukkan racun. Jauh-jauh hari. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu sudah mulai mereka menata. Di zaman sahabat sudah mulai mereka membubuhi. Kapan khasiatnya berjangkit, kapan reaksinya terjadi, mereka tidak perlu hari itu. Tidak perlu. Mungkin 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, 1500 tahun lagi seperti hari ini. Terbukti kan? Jadi itu saudaraku. Sehingga kita hilang pedoman. Hilang acuan. Untunglah Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah dan Rasulnya mengutus al-ulama warasatul anbiya itu 100 tahun satu orang. Yang ke-15 itu yang kita tangkap, yang kita terima, yang kita ketahui hari ini. Itu yang mengajarkan. Pengembangannya dikembalikan kepada kita. Itu saya katakan, kita adalah nur, kita adalah cahaya, artinya kita yang menerangi. Pertanyaannya apa saja sudah kita lihat. Biar kita bisa bercerita, berbicara. Kalau yang kita lihat, yang kita dengar adalah kata guru, kata orang tua, kemudian itu saja yang bisa kita ceritakan, tanpa ada cerita daripada kita sendiri, maka sia-sia orang tua kita menjelaskan ini. Sia-sia Allah dan Rasul menurunkan nur itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang kita lihat, saudara. Kecuali apa yang dilihat oleh orang tua kita, oleh guru kita, itu kita ceritakan. Padahal Allah dan Rasul berharap kita mengembangkan ini. Kita menyampaikan ini. Kita memberikan petunjuk kepada kawan-kawan sanak saudara kita. Dengan izin Allah dan Rasul. Kan itu isi surat Asy-Syu'ara atau surat nomor 42 ayat 52 tadi. Supaya kamu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu Allah dan Rasul ngomong kepada setiap kita. Nah, ini kita sibuk dan disibukkan dengan memprotes, mengkritik kita sama kita, kawan dengan kawan, sahabat dengan sahabat. Kita sesama muslim, ditambah lagi kita mengkritik agama orang. Tidak penting. Alhamdulillah saya dapat masukan kemarin dari saudara kita dari kalangan Abu Fikri Lovers. Sebaiknya Pak Abu Fikri itu ya menyampaikan ini saja, Quran dan Sunnah, kata beliau. Oh iya, saya bilang. Ada lihat dalam komentar itu? Ya, saya bilang. Semestinya kita dilurus-lurus saja, nggak usah kita membahas masalah mereka itu. Tapi tetap menjadikan apa yang mereka bicarakan itu pedoman. Pedoman apa? Tentang bagaimana mereka itu merusak, menghancurkan akidah kaum atau umat Islam ini. Tidak apa-apa. Tapi tidak usah dibicarakan mereka. Jadikan saja pedoman. Nah, dari pedoman itu kita masukkan dikit-dikit cerita itu. Makanya saya katakan, seketika ada hadis Bukhari dan Muslim mengatakan Rasulullah itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun, digauli pada usia 9 tahun. Nanti dulu. Akal ini berpikir loh. Bagaimana modelnya. Makanya Syekh Puji, orang Indonesia. Ini saya sebut nama beliau karena sudah tersebar ya. Itu kan ditangkap polisi. Tersandung kasus seketika dia menikahi orang di bawah umur. Ya. Itu bukan umur 9 tahun, apalagi 6 tahun, kan di atas itu. Bayangkan bagaimana mungkin warasatul anbiya, penghulu Rasul, uswatun hasanah, pedoman yang terbaik, ittiba kita seperti itu. Mas. Maka saya ingatkan kepada kita para ulama, para mufasir, tolong lihat betul lah semua hadis-hadis itu, walaupun itu Bukhari Muslim, walaupun itu dikatakan sahih, kalau sudah mulai menjurus kepada menghancurkan nilai-nilai Allah dan Rasul, nilai Islam, nilai Quran, dihapus. Karena itu tidak sepi daripada usaha orang-orang terdahulu meracuni kita di akhir zaman. Tidak sepi. Nah, kita lanjutkan lagi cerita kita tadi. Jadi orang ahli kitab itu kalau kita katakan, oh, ini kitab, pas dia lihat kertas, dia bisa pegang. Wah, bohong kamu itu.
Ngicu kata orang Bengkulu. Kenapa? Mereka tahu apa itu kitab. Mulai apa itu ruh, apa itu kitab, apa itu iman, apa itu nur. Mereka tahu. Karena dari zaman Nabi Ibrahim itu kajian-kajian ini sudah turun kepada Ismail, kepada Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Soeb, Musa, Harun, sampai ke Isa. Maka ada kaum Musa, ada kaum Isa. Sebenarnya ada juga kaum Daud loh. Nah, itu. Mereka tahu itu. Mereka itu dikatakan ahli kitab bukan karena mereka megang buku, tidak. Ahli kitab itu artinya orang yang mengetahui apa itu kitab, bukan buku. Sementara kita sekarang memegang manuskrip, berpedoman pada buku, catatan cerita orang-orang dahulu. Akhirnya ini yang terjadi, ricuh. Sampai-sampai diambil manuskrip lama tentang cerita Iskandar Zulkarnain disamakan dengan surat Al-Kahfi. Kesimpulannya mereka artikan bahwa Muhammad itu menceplak cerita orang-orang terdahulu. Dan dalam ayat itu juga ada, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah cerita orang-orang terdahulu. Jadi dari dulu juga sudah ada seperti itu, saudara. Sampai hari ini sudah ada. Tanpa mereka sadari kalau Muhammad itulah Nabi yang menyempurnakan. Mulai pada kisah Adam sampai Isa. Mulai pada kitab Adam, kitab Isa. Kalau dia menyempurnakan, maka jelas ada kesamaan. Bukan dia meniru. Untuk apa dia meniru? Dengan catatan Anda kenal siapa itu Muhammad. Ya kalau Anda kenal Muhammad itulah anak Abdullah, orang Arab, selesai urusan kita. Tidak akan selesai cerita ini, pasti jelek itulah. Sesuai dengan selera kita. Maka di sini diharapkan kepada anak-anak daripada beliau. Tolonglah pegang teguh kaji ini. Tumbuh kembangkan, sampaikanlah. Wah, kami kan belum punya kapasitas Pak Abu Fikri. Makanya belajar. Kaji dan selami. Kami kan tidak ada SK-nya Pak Abu Fikri. SK ya SK, itu namanya organisasi. Di luar organisasi kan kita mandiri. Kita kan bisa merasakan apakah ini bisa kita suarakan apa tidak. Apakah ini bisa kita katakan apa tidak. Apalagi Allah dan Rasul telah menguji kita dengan beberapa orang yang berkompeten di alam ini, di dunia ini. Ternyata kita lolos, berarti oke. Nah, berhak kita menyandang SK. Apa tuh SK-nya? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Itu dia. Ajak mereka itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan izah. Apa itu hikmah? Tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita yang ada pada kitab Quran, kitab hadis, dan alam terkembang menjadi guru yang kita ketahui. Itu hikmah. Tentu dengan izah. Apa itu izah? Kekuatan, keberanian. Kalau takut jangan, bahaya. Tidak apa. Yang penting dia bertanggung jawab, kata orang tua kita. Yang seperti ini yang kita harapkan. Itu yang boleh sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Zulkarnain S, Ketua DPD Kota Bengkulu. Ada telepon saja dia. Kalau orang tua kita mengatakan begitu, nah tidak apa-apa. Yang penting dia bertanggung jawab. Nah, saya melihat beliau itu berhadapan dengan MUI. Nah, yang begitu yang kita harapkan. Itu. Ya, tidak usah dipanjangkan lagi. Itu kisah lama. Ya. Nah, itu saudara. Jadi, kalau Quran itu diartikan oleh orang sekarang buku yang di atas kertas, orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahli kitab zaman dulu, pasti dia mengatakan bukan, bohong kalian itu. Cuman orang Yahudi, orang Nasrani di akhir zaman ini tidak sadar bahwa orang dulu tidak mengatakan buku itu yang kitab. Tidak. Nah, orang dahulu tidak mengatakan Muhammad Nabi bin Abdullah itu Muhammad, tidak. Mereka tahu persis yang Adam dada Muhammad itu. Sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri.
Nah, sebagai pembuktiannya kita tampilkan sebuah firman Allah yang sangat luar biasa. Oke? Baik. Ini. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabali la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'a min khasyatillah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allahum yatafakkarun. Ini hujan jadi saksi. Cerita kita di video hari ini. Hujan lebat menjadi saksi. Ini kisah surat Al-Haqqah. Surat nomor 69 ayat 40. Yang bunyinya lau anzalna, jika kami, artinya Allah dan Rasul, Allah dan Muhammad. Lau anzalna, jika kami hazal Qur'ana alal jabali, meletakkan Quran ini di atas bukit, di atas gunung, kasyi'am mutasoddi'a min khasyatillah, pastilah kamu akan melihat bukit itu, gunung itu akan merunduk. Kalau kitab Quran itu diletakkan di atas bukit, pasti kamu akan melihat bukit itu atau gunung itu akan merunduk, kemudian pecah. Bima khasyatillah, karena takut kepada Tuhan. Karena undang-undang dan aturan Tuhan, jika Quran itu diletakkan di atas gunung, di atas bukit, bukit itu akan merunduk dan pecah. Itu aturan dan undang-undang Tuhan terhadap gunung. Makanya akan terjadi pecah. Itu yang disebut dengan sunnatullah itu. Hukum Allah yang nyata pada Muhammad, hukum Muhammad yang nyata pada alam semesta. Ketentuan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, sekarang buktikanlah kitab Quran yang selama ini diobok-obok, dibahas-bahas, dijadikan bahan diskusi, diejek-ejek, letakkan di atas gunung. Tonton 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada enggak gunungnya merunduk? Kemudian pecah, ada enggak? Satu truk kita bawa kitab Quran diletakkan di atas gunung, enggak akan mungkin merunduk gunung itu. Enggak akan mungkin merunduk bukit itu, apalagi pecah, enggak akan ada. Orang ahli kitab dulu tahu, orang Yahudi, orang Nasrani, kaum Musa, kaum Daud, kaum Isa tahu. Lau anzalna hazal kitab fil qirtos, kalau kitab ini dalam bentuk kertas kami serahkan kepada engkau Muhammad, mereka bisa memegangnya. Oh, mereka akan bilang hazal sihrum mubin. Wah, ini bohong ini. Dusta kamu mengatakan ini kitab. Artinya mereka tidak nerima kitab itu adalah buku dan terbuat dari kertas. Mereka tidak nerima. Karena mereka tahu ruh itu adalah kitab. Kitab itu adalah iman. Iman itu ada cahaya. Ada dada kita masing-masing. Mereka tahu. Makanya mereka dikatakan ahli kitab. Dan terhadap Muhammad pun mereka sangat tahu. Sepaham mereka terhadap apa yang mereka miliki daripada anak-anak. Hanya dikatakan oleh Allah dan Rasul dan kitab Quran, allazina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Makanya saya katakan, saya tidak sedih mereka itu menghantam, menghujat Muhammad. Karena ahli kitab terdahulu bukan begitu pahamnya. Bukan begitu. Termasuk juga tulisan yang ada pada kitab Quran hari. Tidak begitu ceritanya. Tidak begitu. Dan yang diturunkan oleh Allah dan Rasul serta dijaga, dilindungi, bukan yang itu. Mereka tahu. Cuman kita yang di akhir zaman ini mengatakan, oh katanya kitab Quran dijaga oleh Allah. Buktinya bagaimana? Bukan. Nah. Nah, jadi bagaimana persoalannya Pak Abu? Jika kami letakkan Quran ini di atas bukit, kemudian dia merunduk dan pecah karena dia takut kepada Tuhannya, ini apa ceritanya? Maka saya katakan tadi, ya, bahwasanya kitab itu adalah Quran
Quran itu adalah ayat, ada dalam dada kita. Makanya seketika Rasulullah berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa itu kitab? Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah bacaan. Siapa kitab? Kitab itu adalah alif lam, yaitu Allah. Pada Allah itu ada kisah awal, ada kisah akhir, ada kisah zahir, ada kisah batin. Mau disampaikan, mau diceritakan melalui siapa? Tidak lain dan tidak bukan melalui mim, yaitu Muhammad, sebagai sifat pada saat itu. Muhammad inilah yang menjelaskan, yang menyuarakan, yang mengatakan kata Allah tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Makanya terdengar, terlihat, terasa. Makanya itu namanya Quran, bacaan. Yang membaca siapa? Mata, telinga? Tidak. Yang di dalam dada ini, yang dia mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara di lidah, berpikir di otak, merasa di hati, bergerak di tubuh. Itulah ruh tadi. Itulah kitab tadi. Itulah iman tadi. Itulah nur atau cahaya tadi. Dituntaskan oleh Nabi Muhammad pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatu fi sudurul lazil ilmi wa ma yaj'adu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah ayat dalam dada kamu dalam bentuk nur atau cahaya. Nah, tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang zalim. Gitu. Artinya kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, ayat itu adalah ruh yang kita ceritakan pertama tadi. Kitab yang kita ceritakan pertama tadi, iman yang kita ceritakan pertama kali, nur yang kita ceritakan pertama kali tadi. Kalau kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, dia juga bernama Quran, terletak di atas bukit, di atas gunung, kita akan melihat gunung ini akan merunduk, kemudian membengkak, pecah di dalam kuburnya. Karena begitu peraturan Allah dan Rasul, tidak ada tubuh yang tidak pecah kecuali tubuh-tubuh yang dikendaki. Kapan tubuh ini, badan ini, jasad ini, gunung ini merunduk kemudian bengkak pecah? Kapan? Seketika kitab itu Quran, Quran itu adalah ayat, sudah berada posisinya di atas tubuh. Artinya kita sudah mati tubuhnya. Roh tidak ada lagi, jiwa tidak ada lagi. Semuanya berada posisinya di atas kita. Allah merunduklah dia, pecahlah dia di dalam kuburnya, saudaraku. Mengurai kembali. Yang angin kembali kepada angin, air kembali kepada air, api kembali kepada api, tanah kembali kepada tanah. Itulah hakikat pengembalian daripada asal. Ya, ulangi lagi. Yang angin kembali kepada angin, air kembali kepada air, tanah kembali kepada tanah, api kembali kepada api. Itulah penguraian kembali dia kepada asalnya. Harus pecah. Tapi Pak Abu Fikri, kata Rasulullah, tubuh badan jasad nabi-nabi, para rasul, oh tidak pecah, bahkan masih utuh. Itu khusus. Jangankan Rasul, Nabi, Wali aja, rata-rata mereka tidak hancur tubuhnya. Bahkan ada yang tidak ada ianya dalam kubur, dia kembali kepada asal. Ada. Nah, pegang teguh ini saudaraku. Cerita ini, cerita tentang ruh, kitab, iman, cahaya ini, pegang teguh. Sudah dibuka oleh Allah Rasul, oleh orang tua kita pada surat Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 52. Pegang teguh. Kalau orang mengatakan kitab Quran itu begini-begini, ya biarkan saja, karena yang diceritakan pada kitab itu bukan itu. Orang ahli kitab terdahulu saja tahu
Kitab itu bukan buku, bukan kertas. Kitab itu dalam dada kita. Tahu mereka. Orang ahli kitab dulu tahu bahkan yang dikatakan Muhammad itu bukanlah anak Abdullah itu, tetapi yang ada dalam dada anak Abdullah itu adalah Rasul. Mereka paham betul itu, sebagaimana mereka memahami anak mereka. Ya silakan mau mengatakan apa saja. Tetapi saya sarankan kepada para ulama, para mufassir, yang sudah ya sudahlah, para tokoh-tokoh kita terdahulu sudahlah. Mereka terlanjur mengambil hadis, menulis di buku-buku. Akhirnya buku itu dijadikan pedoman oleh mereka yang tidak suka kepada Islam. Dihantamnya Muhammad, dihantamnya Quran, dihantamnya Islam, sampai-sampai Muhammad adalah nabi palsu, Quran buatan manusia biasa, Islam itu adalah ecek-ecek. Padahal tak satu pun nabi dan rasul dari Adam sampai Isa sampai akhir zaman yang jumlahnya 124.313 semuanya beragama Islam. Berpendirian kepada selamat, kedamaian dan kerukunan dalam hidup. Apapun merek agamanya, tujuan akhirnya adalah Islam, selamat, damai, rukun, bahagia dunia dan akhirat. Sama. Oh, kalau syariatnya berbeda-beda Pak Bu, ya biasalah. Tidak masalah itu. Karena setiap nabi dan rasul itu kan beda-beda syariatnya. Ya, tidak masalah itu. Yang penting tujuan akhirnya itu adalah Allah, Rasul yang menebarkan kasih sayang dan kedamaian untuk semua kaum dan umat yang ada di muka bumi. Nah, itu saudara ceritanya, ya. Jadi, terima kasih saudaraku yang sudah memberikan saran. Yang mendingan Pak Abu Fikri ya jelaskan apa itu Quran, ya, apa itu kitab, apa itu ayat, apa itu sunnah. Nah, kita sering tuh dengar tuh sunatullah, sunnah rasul. Apa itu sunatullah, apa itu sunnah rasul. Nah, dengarkanlah hadis Nabi. Nah, jadi kalau yang benar-benar itu ambil, yang masuk akal ambil, yang tidak masuk akal buang. Tidak apa-apa. Wah, nanti orang bilang, oh, orang Islam itu egois, yang cocok-cocok diambilnya, yang tidak cocok dibuang. Apa boleh, tidak apa-apa. Bahwa kebenaran sejati itu adalah dalam akal pikir kita. Ngapain kita membenarkan yang tidak masuk akal kita? Karena kita harus bertanggung jawab loh. Kita katakan pula Rasulullah itu menikah dengan anak umur 6 tahun. Digaulinya pada usia 9 tahun. Bagaimana mungkin orang yang sudah berusia 50 tahun menggauli anak kelas 3 SD? Apa namanya? Ya, jangankan Rasulullah, kalau Abu Fikri, dia menikah dengan anak umur 6 tahun. Digauli pada usia 9 tahun, masuk penjara. Sudah dinikahi anak itu kita masuk penjara. Karena menyalahi aturan hidup. Bukan aturan negara ya, aturan hidup. Tidak enak dilihat, tidak enak didengar, tidak enak dirasa. Bagaimana mungkin Rasulullah itu seperti itu? Buang. Dan saya sudah pernah menguji loh. Waktu saya berdiskusi dengan saudara-saudara di MUI Kota Bengkulu. Ketika saya tanyakan, ketika Nabi Muhammad berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Saya tanyakan, kitab itu apa? Langsung dia menunjuk buku. Bahkan dia katakan, para ulama atau mufassir dunia mengatakan kitab di sini adalah kitab buku. Bayangkan saudara. Ya, nantilah kita mentertawakan, tapi orang-orang ahli kitab terdahulu sudah mentertawakan dia. Ya, makanya dikatakan lau anzalna hazal Quran ya fil qirtas. Kalau kami turunkan Quran atau kitab ini di atas dalam bentuk kertas, mereka bisa memegangnya. Apa kata mereka? Iko ini adalah sihir yang nyata, kebohongan yang nyata, penipuan yang nyata. Itu orang ahli kitab dulu. Itu sudah terbukti. Jadi para ulama juga, para mufassir juga mengartikan itu seperti itu. Jadi kitab di situ adalah buku. Tidak, saudaraku. Nah, sama pula ada hadis Nabi yang mengatakan cukur kumis, panjangkan jenggot. Untuk apa? Biar bidadari bergantung. Salahkah mereka? Ya, untuk pemahaman mereka silakan saja, tidak apa-apa. Tapi kita harus uji dengan akal pikir kita. Kalau bidadari itu adalah memang pasangan hidup kita di akhirat nanti, pertanyaannya, benarkah bidadari bergantung di jenggot? Benarkah? Kalau benar kita uji nanti. Istri kita datang dari kantor, dari pasar, "Dek, ngapa? Coba gantung sini." Bisa enggak?
Kalau bisa, rengkah ini saudaraku. Di kita anut hadis itu. Coba lihat, kita anut loh. Gitu. Sama Rasulullah itu mengharamkan menyemir rambut warna hitam. Tapi kuning, hijau, merah boleh. Lah menyemir itu kan esensinya ngecat. Menempelkan warna ke rambut. Lah kalau itu esensinya, mau putih, mau kuning, hijau, merah, tetap tidak boleh. Tapi kenapa dibolehkan? Akhirnya kita jadi guyonan, bulian. Kita mengembalikan kepada warna sejati tidak boleh, tapi kalau merah, kuning, hijau boleh. Waduh. Itu. Lalu lihat lagi itu. Nabi Muhammad memang betul dia berpoligami. Ya, istrinya 12. Tapi pernahkah kita tahu kenapa istrinya 12? Kenapa? Karena dialah satu-satunya orang yang membawa Islam ke dalam kaum yang buta 9. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa diri sendiri. Dari mana, sudah mana, tidak kenal. Mereka buta. Orang-orangnya keras, tidak ada hukum zaman itu kecuali kekuatan dan kekuasaan serta kekayaan. Penggal kata dia, penggal. Itu zaman dulu. Nah, disitulah Nabi Muhammad menyampaikan risalah Islam pertama kali. Butuh pendukung bukan? Ya butuh. Ia butuh pendukung, butuh uang, butuh dana. Makanya Allah pertemukan dia dengan Khadijah, karena Khadijah adalah orang kaya raya. Untuk apa? Mendukung dakwah, saudaraku. Kemudian dia nikahi putri Abu Bakar untuk dakwah. Putri Umar untuk dakwah. Siapa Bakar? Siapa Umar? Wah, tokoh-tokoh hebat. Ya. Bahkan putri daripada Abu Sufyan dia nikahi. Siapa Abu Sufyan? Tokoh Quraisy yang hebat. Tidak ada lagi, anaknya dia nikahkan kepada Utsman, orang yang kaya. Kepada Ali, Satria Nusantara. Satrianya Rasulullah, Satria Nusantara lagi. Nah, itu. Bahkan ada Zainab itu dinikahkan kepada putranya, orang Quraisy yang kaya. Yang terkenal, yang berpengaruh. Itu demi dakwah. Bukan tapo selero kayak kita hari ini, enggak. Kebenaran, surat yang mengatakan boleh kamu menikah 2, 3, 4, ya. Jika tidak bisa kamu adil, cukup satu saja. Itu suratnya belum turun pula. Jadi tidak bertentangan. Tapi kalau sekarang kita temukan hadis, barang siapa perempuan yang ikhlas suaminya beristri 2, 3, 4, maka sorga baginya. Waduh. Ya, sorga suaminya, bukan sorga istri. Suaminya yang enak, istrinya menderita. Itu saudaraku. Kita ini jangankan istri kita bersuami lagi. Istri kita berpacaran saja kita mulai mengamuk, bahkan tidak membunuh, menyembelih. Kenapa? Sakit kalau kita dimadu, diduakan, diselingkuhkan. Dia teleponan aja agak lama kita mulai curiga. Apa perasaan kita seketika kita menduakan dia dengan perempuan lain? Kita berselingkuh, kita menikah. Apa perasaan dia? Pernahkah kita tahu? Sama perasaan kita dengan dia itu. Tapi kenapa untuk kita tak peduli perasaan dia, tapi untuk dia kita mulai ngotot. Angkat pedang, angkat parang, mau nyembelih. Makanya pada surat An-Nisa ayat 129 dikatakan, Anda buka. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa adil, walaupun kamu ingin adil. Oleh karena itu janganlah kamu menelantarkan yang satu, istri tua maksudnya, karena istri muda. Di ujung ayat mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. An-Nisa ayat 129. Bapak lihat, Ibu lihat di situ. Maka jangan, ya gimana ya, jangan begitu mudahnya kita mengiyakan hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah tempo dulu. Karena tidak sepi pada usaha untuk mengelabui dan meracuni umat akhir zaman. Gitu. Jadi bagaimana Pak Bu pikir tentang poligami tadi? Bolehkah? Kalau kita lihat konteks Quran, ya Quran itu kan kalau saya kan 1000% percaya itu. Kalau hadis nanti dulu, apalagi tafsir nanti dulu. Nah, pada surat An-Nisa ayat 3 tadi, boleh kamu menikahi perempuan 2, 3, 4.
Jika tidak bisa adil, cukup satu. Kan jelas. Jika tidak adil, cukup satu. Pada An-Nisa 129, kamu tidak akan mungkin bisa adil, kata Allah. Walaupun kamu ingin adil, tidak bisa. Karena keadilan itu bukan terletak di materi atau benda serta uang. Bukan. Terletak pada rasa. Jujur kita. Terletak pada rasa. Ini istri tua, ini istri muda baru. Condong kemana? Ayo. Uang sama 1 miliar seorang. Rumah sama 1 buah seorang. Mobil sama sebuah seorang. Apa? Tanah sama 10 hektar seorang. Tapi rasa bagaimana? Tidak mungkin condong kepada yang tua, saudaraku. Tidak mungkin. Pasti condong kepada yang muda, yang baru. Itu yang disebut dengan adil. Nah, kamu tidak akan mungkin bisa adil. Walaupun kamu pengen adil, tidak bisa. Oleh karena itu, jangan kamu menelantarkan yang satu, istri tua maksudnya, karena yang baru, istri muda. Di ujung ayat, mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Artinya apa? Salah ini. Tapi Pak Abu Fikri kata orang ya, kalau istri itu tidak bisa lagi melayani, sudah sakit-sakitan, ya, maka kita boleh menikah lagi. Nah, makanya kalau kita mau pilih istri yang 4 kriteria. 1, keturunan orang yang baik-baik, di antaranya orang sehat, ya, cantik, kaya, beragama. Pegang kriterianya, jangan asal lihat selera udah ambil, tidak boleh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan istri yang baik, keturunan orang sehat, cantik, kaya pula, beragama pula, wis. Gitu. Nah, tadi kita ambil dia cantik, dia lemot, gemoy, bahen nol, sehat. Setelah dia tidak cantik lagi, sudah kurus, sudah out-outan bentuknya, berdiri pula di atas berjalan pula di atas kursi roda, sudah sakit-sakitan. Kita pamit sama dia, Dek, maaf ya, abang harus menikah lagi karena kamu tidak bisa lagi melayani abang. Logikanya masuk karena dia tidak bisa lagi melayani kita. Tapi rasa batinnya, saudaraku, rasa batinnya, kita ini hidup dalam rasa loh. Karena rasa itulah diri kita. Itu. Bagaimana kita bisa merasanya, Pak Bu? Ya dibalik. Dulu kita ganteng, gagah, kaya raya. Setelah sakit-sakitan, berada di atas kursi roda, uang tidak ada lagi, bentuk sudah tidak bagus lagi, badan sudah kurus. Bau pun sudah meraung-raung kemana-mana. Tahu-tahu istri kita ngomong, Bang, ya kenapa? Aku minta maaf ya. Aku nanti mau ke pengadilan, mau ceraikan abang. Kenapa? Karena abang tidak kuat lagi, tidak bisa lagi. Sudah miskin, sudah penyakitan. Aku mau menikah sama si Anu loh. Bagaimana perasaan kita? Itu, saudara. Ya, itu. Semoga kita bisa timbang rasa. Sakit di kita, sakit di orang. Senang di kita, senang di orang. Berikan orang senang. Berikan orang bahagia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ma'rifatul kitab ataupun ma'rifatul Quran. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika itu benar ada daripada Allah, kalau salah itu daripada saya. Kepada Allah dan Rasul saya minta ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.